Sebanyak 16 makam yang berada di Rendani telah dipindahkan ke pemakaman baru di Soribo oleh Pemda Manokwari. Ratusan calon siswa Bintara Polri, jalur otonomi khusus, serta calon taruna Akademi Kepolisian dan calon tamtama menjalani pengambilan swab PCR. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 16 makam yang berada di Rendani telah dipindahkan ke pemakaman baru di Soribo oleh Pemda Manokwari. Terhitung sejak Jumat 16 April 2021 lalu, proses pemindahan makam yang ada di areal Bandara Rendani untuk pembangunan runway Bandara Rendani sudah memasuki hari keempat. Asisten 1 Sekda Kabupaten Manokwari, Wanto, mengatakan terhitung hari Jumat sudah terdapat 16 kerangka jenazah yang ditemukan dari penggalian yang dilakukan. Ada 16-an, karena kemarin itu yang dikeduk 12, tetapi yang isi cuma 9. Yang isi cuma 9, yang dikeduk 12. Kemudian kemarin dulu itu 6 kalau nggak salah. Tapi 9 itu, tetapi ada juga yang tumpang tindih. Yang susun-susun begini ada 2 kalau nggak salah. Nah, oleh sebab itu ada sekitar 16 atau 17. Nah, tapi saya kemarin katakan kalau yang susun-susun itu tetap disusun saja, nggak apa-apa. Nanti bertanya teman saya di mana. Wanto juga menambahkan masih terisi 40 lebih makam yang akan digali. Selama penggalian juga ditemukan makam yang kosong dan ada juga makam yang berisi 2 jenazah. Untuk targetnya juga diharapkan 2 hari ke depan untuk diselesaikan keseluruhannya. Ya, saya harapkan 2 hari lagi lah. Selasa atau Rabu itu sudah clear, sudah semua. Hingga saat ini 16 jenazah yang sudah ditemukan sudah dimakamkan kembali ke pemakaman yang baru yang berada di Soribo. Arinia Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berharap agar masyarakat dapat mengikuti program vaksinasi COVID-19, terutama bagi pelayan publik dan juga lansia. Program vaksinasi COVID-19 terus diingatkan Gubernur Papua Barat kepada masyarakat agar dapat mendukung program vaksinasi. Dengan mengikuti pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah ditentukan, terlebih khusus bagi pekerja publik dan juga masyarakat lansia. Gubernur berharap pemberian vaksin COVID-19 diberikan kepada TNI Polri, petugas medis, tenaga pendidik, perbankan, dan juga tokoh agama serta masyarakat lansia. Gubernur menambahkan juga untuk seluruh masyarakat yang ada di Papua Barat dapat mengambil bagian datang ke puskesmas atau rumah sakit terdekat sehingga kita dapat melindungi diri kita, keluarga kita, dan juga di lingkungan kita berada. Ya, vaksin ini kan ya selalu kita ajak terus ini. Dalam berbagai kesempatan kita ajak untuk ya semua bisa divaksin gitu. Ya, sesuai dengan vaksin yang kita sudah dapat atau kita terima yang ada ini, kita maksimalkan untuk bisa vaksin masyarakat gitu, terutama para petugas pelayan publik itu, taruhlah TNI, Polri, petugas medis, perbankan, atau pelabuhan, lapangan terbang, pendidikan, atau mereka-mereka ini yang melayani langsung berhadapan dengan masyarakat itu yang kita utamakan gitu. Tapi juga kelompok lansia, lembaga keagamaan, ya kita sudah buka itu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mengatakan, untuk pelaksanaan vaksin bagi masyarakat umum diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Mei atau Juni tahun 2021, tergantung produksi vaksin yang akan dikirimkan ke Papua Barat. Juni yang untuk masyarakat umum. 12.000 dosis termasuk ini. Ya, pelayanan ini masyarakat umum mungkin sangat banyak sasarannya. Jadi nanti tergantung ketersediaan vaksin, kemampuan Bio Farma untuk memproduksi vaksin. Kalau sudah
diberikan ke kita, perkirakan Mei atau Juni ya kita laksanakan, kita kerjakan. Tapi vaksin yang ada ini masih untuk pelayanan publik dan lansia. Untuk kebijakan selanjutnya, vaksinasi akan dilaksanakan di kabupaten kota. Ketika stok vaksin datang, akan langsung disebarkan ke kabupaten kota seprovinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ratusan calon siswa Bintara Polri, jalur otonomi khusus, serta calon taruna Akademi Kepolisian dan calon Tamtama menjalani pengambilan swab PCR untuk mendeteksi coronavirus di klinik Polres Kaimana Senin pagi. Pengambilan swab polimer PCR tersebut untuk melengkapi berkas perjalanan dengan menggunakan kapal laut pada 21 April 2021 nanti menuju ke Manokwari guna melakukan seleksi lanjutan di Polda Papua Barat. Satu persatu chassis dipanggil oleh panitia dengan melengkapi identitas diri berupa kartu tanda pengenal, selanjutnya menuju ke meja petugas kesehatan guna dilakukan pengambilan sampel cairan hidung atau lendir. Kapolres Kaimana AKBP Iwan Manurung melalui Paur Kesehatan Polres Kaimana, Bribka Junaidin Sarkanasa menjelaskan jumlah chassis yang akan berangkat sebanyak 234 orang. Rencana berangkat nanti tanggal 21 April menggunakan KM Tidar. Ini ada pengambilan swab pada chassis yang akan melakukan keberangkatan untuk melakukan tes awal di Manokwari dengan jumlah chassis yang akan berangkat sebanyak 234 orang. Rencana berangkat kapan? Rencana berangkat nanti tanggal 21 menggunakan kapal KM Tidar. Hasilnya sudah misalnya? Hasilnya hari ini juga bisa langsung diambil melalui beberapa tahap, yaitu tahap pendaftaran sama pemeriksaan. Sangat diharapkan agar semua calon siswa yang akan berangkat ke Manokwari dapat menerima hasil yang baik sehingga para chassis dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dari Kaimana, Arfad Jempot melaporkan. Pemirsa, untuk meningkatkan kesehatan siswa pada masa pandemi, bersama tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat gelar pengobatan dan pemeriksaan gigi dan mulut bagi anak didik di PAUD Deborah Mandopi. Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Deborah Mandopi sudah dibuka sejak pertengahan 2019 dan pada tahun 2020 telah menamatkan sejumlah siswa dan telah melanjutkan ke pendidikan tingkat dasar. Di bawah binaan tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat, Sabtu kemarin PAUD Deborah Mandopi pun menggelar kegiatan usaha kesehatan sekolah atau UKS untuk melakukan pemeriksaan pengobatan gigi dan mulut bagi seluruh siswa-siswinya. Dalam sambutannya yang diwakili oleh Wakil Ketua 2, Ibu Sulastri Mandacan menyampaikan, UKS merupakan usaha kesehatan sekolah yang melibatkan tenaga ahli kesehatan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan diharapkan dapat membantu anak didik PAUD serta masyarakat sekitar dalam menjaga kesehatan anak sebagai penerus bangsa. Sebagai tim penggerak PKK merasa perlu memberikan perhatian dengan bekerja sama dalam kegiatan di mana kegiatan yang dilaksanakan adalah kesehatan gigi dan mulut anak. Kiranya lewat kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi anak-anak kita semua. Penyampaian materi yang disampaikan oleh tenaga ahli kesehatan Dr. Gigi Vera dan Tika Wanenda menyampaikan dengan cara langsung berinteraksi kepada anak didik dan orang tua tentang cara menjaga kesehatan mulut dan merawat gigi. Usai menyampaikan materi, anak didik dan orang tua diarahkan untuk mempraktekkan cara merawat gigi dan cara menggosok gigi yang dilakukan oleh perwakilan 2 anak didik dan disaksikan oleh peserta yang lainnya. Ronald Rumbo-Rumbo, TVRI Papua Barat melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.